Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan materi kami mengenai review aplikasi si Apik sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi. Nah, di sini kami akan menjelaskan 4 pembahasan utama dalam materi kami. Yang pertama itu mengenai fungsi dan kegunaan si Apik. Yang kedua, kemudahan penggunaan si Apik. Yang ketiga, ilustrasi konten si Apik. Dan yang keempat, perbandingan dengan Mayop. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Mustika Hidayanti, Eka Dian Oktavianti, Hikmatul Aulia, dan Muhammad Ibrahim Nasution. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan utama, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sebenarnya si Apik ini. Nah, si Apik ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Adalah aplikasi pencatatan transaksi keuangan atau PTK yang dibuat oleh kerjasama antara Bank Indonesia dan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan bagi pelaku usaha menengah dan kecil atau UMK ketika melakukan pencatatan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan. Nah, aplikasi ini diluncurkan tepatnya pada tahun 2015 dengan sistem berbasis Android. Selain itu, aplikasi si Apik ini juga dapat diunduh secara gratis. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan pertama mengenai fungsi dan kegunaan si Apik. Aplikasi si Apik ini berfungsi sebagai aplikasi pencatatan transaksi keuangan bagi UMKM dan menyediakan proses akuntansi juga penyusunan laporan keuangan yang bisa diakses melalui Android atau HP. Si Apik dapat menyimpan transaksi sederhana dari perusahaan perorangan maupun usaha kecil. Laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi ini berdasarkan pada standar keuangan yang disusun oleh IAI. Si Apik melakukan pencatatan double entry dengan sistem input single entry berdasarkan jenis transaksinya. Hal ini menjadikan aplikasi si Apik lebih memudahkan pengguna dalam pencatatan persediaan melalui metode FIFO. Nah, laporan keuangan dari aplikasi si Apik ini telah baku ya dan diakui, sehingga dapat digunakan sebagai landasan bagi UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan kepada perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Nah, berikut laporan keuangan yang dihasilkan oleh si Apik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh si Apik ada 7. Yang pertama, laporan neraca. Yang kedua, laporan laba rugi dan saldo laba. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan rincian. Yang kelima, laporan kinerja keuangan. Yang keenam, laporan tren. Dan yang terakhir, laporan analisis beban usaha tahunan. Of use ataupun kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari penggunaan aplikasi sistem aplikasi pencatatan informasi keuangan atau si Apik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hikmatul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan ketika menggunakan aplikasi si Apik. Let's get it. Nah, kemudahan yang pertama, karena aplikasi ini didesain berbasis Android sehingga memudahkan pengguna atau pelaku usaha UMKM untuk dapat secara mudah mengunduh ataupun mendapatkan aplikasi ini.
Kemudian aplikasi ini itu setelah diunduh dapat diakses tanpa layanan koneksi internet, sehingga aplikasi ini dapat memberikan layanan secara online, sehingga tidak dikhawatirkan lagi bagi para pelaku usaha untuk terhambat jaringan ataupun terhambat kuota internet seperti itu, guys. Kemudian yang kedua, apa sih kemudahan dari penggunaan aplikasi si Apik ini? Aplikasi si Apik ini memang sengaja didesain dengan sederhana, akan tetapi dengan fitur yang lengkap dan detail sehingga dapat mencatat transaksi dan juga menyajikan laporan keuangan, dan juga lebih jauh dari itu dapat menyajikan hasil analisis laporan keuangan serta melihat kinerja keuangan secara lebih komprehensif. Coba, itu lebih mudah nggak sih, guys? Kemudian apa aja sih kemudahan yang selanjutnya? Kemudahan yang selanjutnya yaitu aplikasi si Apik ini multisektor dan multi pengguna. Jadi tidak terfokus pada satu bidang usaha saja. Jadi apapun bidang usaha seperti manufaktur, perdagangan, pertanian dapat dengan mudah mengakses ataupun mengaplikasikan aplikasi si Apik ini. Kemudian aplikasi si Apik ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan juga akurat karena sudah di setting ataupun sudah sesuai dengan standar khusus pencatatan laporan keuangan di Indonesia, seperti itu. Kemudian menghasilkan laporan dalam berbagai format dan juga memindahkan data antar smartphone dengan fitur backup dan restore. Itu merupakan kemudahan-kemudahan yang didapatkan apabila kita menggunakan aplikasi si Apik. Dan juga tidak ketinggalan bahwa aplikasi si Apik ini disetting menggunakan bahasa Indonesia sehingga sangat mudah dipahami bagi masyarakat ataupun pelaku usaha, karena kita kan tinggal di Indonesia sehingga menggunakan bahasa Indonesia juga. Jadi ini fiturnya sangat lengkap, menggunakan bahasa Indonesia, tidak berbayar, dan juga sangat mudah didapatkan. Sehingga aplikasi ini sangat cocok sekali untuk pelaku usaha ataupun UMKM yang ingin mencatat transaksi dan juga meninjau laporan keuangannya tanpa harus ribet. Nah, seperti itu, guys. Kemudian tidak lupa meskipun aplikasi ini berbasis Android, namun aplikasi si Apik ini menjamin data yang disimpan itu aman. Karena untuk masuk ke aplikasi yang udah diunduh harus menggunakan password. Nah, jadi teman-teman kalau sudah mengunduh dipastikan menulis password dan juga tidak melupakan password itu. Karena untuk menjamin data-data teman-teman supaya aman. Tapi langkah demi langkah ataupun fitur yang ditampilkan di aplikasi si Apik ini sangat mudah dipahami banget, teman-teman. Nah, mungkin itu saja kemudahan-kemudahan yang didapatkan apabila kita menggunakan aplikasi si Apik. Semoga membantu. Baik, perkenalkan, saya Eka Dian Oktavianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi dari aplikasi si Apik. Melanjutkan dari materi-materi sebelumnya ya. Oke, sebelum kita ke pengoperasian aplikasinya, alangkah baiknya teman-teman memiliki aplikasinya dulu ya di HP. Aplikasinya sesuai yang ada di video. Nama aplikasinya si Apik dari Bank Indonesia. Silakan di-download dan diinstal dulu di HP teman-teman, oke? Oke, setelah teman-teman mendownload dan menginstal aplikasi si Apik, sekarang silahkan dibuka aplikasinya. Page pertama akan muncul gambar seperti ini. Ada logo Bank Indonesianya ya di sini. Kemudian teman-teman diklik aja mulai di sini yang ada tanda panahnya. Kemudian akan muncul page yang ini yang ada tulisan setuju dan tidak setuju. Teman-teman klik saja setuju. Nah, di page selanjutnya akan muncul gambar tentang langkah 1. Nah, ini tentang sektor usaha yang mau teman-teman pilih.
Di sini saya contohkan pakai usaha manufaktur ya. Oke. Klik usaha yang teman-teman pilih, kemudian klik selanjutnya. Oke, langkah 2 itu tentang profil perusahaan teman-teman. Di situ ada nama badan usaha sampai password ya. Silahkan diisi sesuai dengan informasi yang teman-teman punya terkait perusahaan yang akan teman-teman tulis di sini. Untuk passwordnya itu harus terdiri dari huruf, simbol, dan angka. Harus terdiri dari 3 hal tersebut. Karena kalau misalnya hanya terdiri dari 1 atau 2 saja, itu nanti tidak akan bisa terkonfirmasi. Itu pengalaman saya selama membuat langkah-langkah ini ya. Oke, kalau teman-teman sudah memulainya, sudah mengetik semuanya, sudah diisi, dan passwordnya sudah benar terkonfirmasi, silahkan klik selanjutnya. Oke, page selanjutnya akan muncul transaksi. Di sini ada penerimaan dan pengeluaran. Di sini ada penjualan, ada pembelian, ada utang, ada kewajiban, itu semuanya sudah ada. Oke, di sini saya akan mencoba memberikan contoh tentang memasukkan data penjualan ya. Teman-teman bisa dilihat di transaksi penerimaan bagian penjualan, kemudian diklik penjualannya, akan muncul page petunjuk seperti yang ada di video. Silahkan dibaca dengan teliti, kemudian silahkan klik jangan tampilkan lagi. Ini sebenarnya opsional ya. Kalau misalnya diklik jangan tampilkan lagi, itu menu petunjuk ini tidak akan muncul lagi. Jadi teman-teman bisa langsung memasukkan data penjualan tanpa melihat petunjuk seperti ini, karena sudah diklik jangan tampilkan lagi. Oke, di sini kami akan membahas tentang memasukkan barang yang diperdagangkan. Teman-teman bisa diklik nama barangnya, nanti akan muncul data ini, nama barang jual, satuannya, kemudian informasi. Silahkan diisi sesuai dengan data yang dimiliki teman-teman. Kemudian klik simpan, maka akan muncul gambar ini. Jenis barangnya itu motor, kemudian teman-teman isi jumlah barang yang terjualnya berapa, kemudian harga jualnya berapa, maka nanti otomatis bagian total penjualannya akan terisi sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya tentang memasukkan data pelanggan ini teman-teman jangan sampai lupa ya. Ini dimasukkannya sesuai dengan data yang teman-teman punya saja. Mulai dari nama, alamat, kemudian telepon atau kontak lain yang bisa dihubungi. Kemudian klik simpan, maka di menu penjualan akan otomatis terisi nama pelanggannya. Oke, setelah teman-teman mengisi data tadi, yang data penjualan tadi ya, ada data barang yang terjual, kemudian kuantitasnya, nominalnya, dan siapa pelanggannya, informasi terkait pelanggan tadi, silahkan klik selanjutnya. Maka akan muncul kalau transaksi yang teman-teman input itu sudah benar. Kemudian untuk melihat transaksinya, silahkan diklik tulisan lihat transaksi yang berwarna merah itu, maka akan muncul histori transaksi yang sudah teman-teman input. Oke, setelah memasukkan data penerimaan, sekarang kita memasukkan data pengeluaran. Silahkan teman-teman klik di bagian pengeluaran, bagian pembelian bahan material. Di sini saya akan memberikan contoh yang pembelian material secara tunai ya. Silahkan diklik pembelian material secara tunai, maka akan muncul gambar seperti yang ada di video. Kemudian klik nama bahan materialnya, kemudian akan muncul pop-up list bahan material. Oke, di sini kita akan memasukkan data pembelian. Silahkan diklik nama bahan materialnya, nanti akan muncul
daftar bahan material. Ini silahkan diisi berdasarkan informasi yang teman-teman punya. Jangan lupa diklik simpan. Kemudian setelah disimpan akan terisi sendiri di bagian pembeliannya, mulai dari nama bahannya, kemudian kuantitinya, nominalnya, dan total harganya. Oke, setelah teman-teman memasukkan data pembelian tadi, jangan lupa masukkan data supplier dengan cara memasukkan nama suppliernya, alamatnya, telepon, kemudian informasi lain-lain yang diperlukan. Ini diisi berdasarkan data yang teman-teman punya. Jangan lupa diklik simpan, oke? Maka setelah tersimpan akan otomatis terisi di bagian pembelian bahan material. Oke teman-teman, setelah kita mengisi transaksi penerimaan dan pengeluaran tadi, kami akan memberikan info terkait fitur lain dalam aplikasi SIAPIK. Jadi di aplikasi ini teman-teman tidak hanya melihat di bagian penerimaan dan pengeluaran saja, tapi juga ada info terkait transaksi, data, laporan, dan lain-lain. Itu silakan teman-teman diklik di bagian transaksi ya. Di pojok kanan atas itu ada titik 3, silahkan diklik. Nanti akan muncul menu ini. Ada transaksi, data, laporan, info aplikasi, dan masih banyak lagi. Di sini saya contohkan klik bagian laporan ya. Oke, klik laporan, kemudian akan muncul berbagai informasi terkait laporan transaksi yang teman-teman buat dari penerimaan tadi, kemudian pengeluaran, itu semuanya terinput di aplikasi SIAPIK.